Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lexa Ditya Giza Nuraini dengan NIM 1060124000141 dari kelas DK 48 GAB 0506. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ukhuwah. Apa sih itu ukhuwah? Ukhuwah yaitu dari bahasa Arab yang diambil dari kata yang berarti saudara. Makna dasarnya yaitu memberikan perhatian. Dan dikembangkan menjadi arti saudara atau kawan. Nah, ukhuwah itu merujuk pada konsep persaudaraan yang memiliki ikatan yang tertentu. Hubungan sesama umat Islam yang kuat karena salah satu ajaran Islam bahwa setiap persaudaraan harus memberikan perhatian satu sama lain. Dari pengertian ukhuwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Adapun adab bergaul itu berbagai macam kelompok usia, maupun dari muda sampai tua. Nah, konsep ukhuwah atau persaudaraan ini tuh menerapkan adab yang tepat dalam interaksi sosial untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan menciptakan harmoni dalam interaksi sosial. Nah, ada beberapa penjelasan tentang adat istiadat dengan hubungan ukhuwah. Yang pertama, adab terhadap orang yang lebih tua. Nah, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama itu adalah menghormati dan menghargai kedudukannya. Misalnya seperti bersikap sopan kepada yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan mereka, dan mendahulukan mereka dalam berbagai kegiatan ataupun kesempatan. Nah, poin yang kedua itu adalah berbicara dengan lemah lembut, seperti menggunakan bahasa yang santun dan nada yang lebih lembut, tidak menggunakan nada yang tinggi atau membentak. Nah, poin ketiga yaitu adalah mendahulukan dalam berbagai hal, seperti memberikan tempat duduk untuk mereka yang lebih tua, mempersilahkan mereka untuk maju terlebih dahulu dalam antrian. Nah, di sini Allah itu berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kalilah janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan dengan yang baik. Adab yang kedua itu adalah adab terhadap teman sebaya. Poin pertama itu adalah saling menghormati, seperti menghargai pendapat teman, tidak merendahkan mereka, dan memperlakukan mereka sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka kepada kita. Poin yang kedua itu adalah menjaga kepercayaan. Misalnya seperti tidak mengkhianati dia, menjaga rahasia dia, dan selalu menepati janji di antara kita. Poin ketiga yaitu adalah saling menasehati dalam kebaikan, seperti mengajak kebaikan seperti sholat, mengaji, dan saling mengingat dalam hal-hal yang positif, tidak yang negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya adalah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim atau piatu, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sebaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Yang ketiga itu adalah adab terhadap orang yang lebih muda. Poin pertama itu adalah menyayangi dan membimbing. Misalnya seperti memberikan kasih sayang kepada mereka,
perhatian ke mereka dan bimbing mereka menuju kebaikan. Poin yang kedua itu adalah memberikan teladan yang baik, seperti memberikan contoh dan perilaku yang baik, serta meneladani hal-hal positif kepada mereka. Jauhkan hal-hal yang negatif. Yang poin ketiga itu adalah mengapresiasi pencapaian mereka, seperti memberikan pujian kepada mereka ataupun dorongan atas prestasi dan usaha yang mereka sudah usahakan. Yang keempat itu adalah adab terhadap lawan jenis ataupun kepada lelaki. Yang pertama itu adalah menundukkan pandangan. Yang poin kedua itu adalah tidak berkhawalat atau berduaan, tidak muhrim. Poin ketiga itu adalah berbusana sopan dan menutupi aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya adalah, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar tidak diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung ke depannya. Adapun hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, dalam Islam terdapat 6 hak yang dapat dipenuhi oleh para muslim terhadap sesama muslim lainnya. Menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2162. Yang pertama itu adalah, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua itu adalah, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Dan yang keempat, apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamakumullah. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam yaitu, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Keutamaan dan manfaat dari ukhuwah. Yang pertama, menciptakan kekuatan, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, akan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang menjaga ukhuwah adalah para ahli surga. Yang keempat itu adalah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu adalah dia akan dibawa ke surga. Dan yang terakhir adalah menciptakan akhlak yang mulia. Sekian dari saya penjelasan tentang ukhuwah. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan cara penyampaian yang sedikit membingungkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.